Jadi kalau feature news itu dia apa namanya menggoda. Ya. Misalnya dia tidak pernah mengatakan apa perempuan itu cantik. Sebab itu sudah evaluasi. Tetapi dia sebut perempuan itu berhidung mancung, Iya. berdagu runcing. Matanya bagaikan semut beriring, ya, jadi mayang terurai, pembaca rambutnya. menjadi Ya. apa, Pak? Menjadi berimajinasi. Menjadi berimajinasi, semacam ada theater of mind. Ya, betul. Ada drama. Itu bukan to tell, it is to describe. Tapi kembali lagi sebenarnya cerita tadi yang disampaikan ini manapun bisa ditulis itu. Kan itu kan tulisan di dalam bentuk tulisan itu kan menjadi media imajinatif. Sebenarnya media imajinatif karena dia tidak ditampilkan secara video. Maksud saya tadi kalau ini kan bisa ditulis di koran, ya namanya kertas, bisa juga di media online. Bahkan sekarang kita bisa kok ada website kok mereka tinggal buka, baca, ada website tadi koran. Tapi menarik tadi bersetubuh dengan itu saya menerjemahkan bahwa bisa dua-duanya, mana yang kalian mau. Karena suatu hari ini kan transisi juga Bang Bahrudin atau Bang Bahtiar akan bergeser itu, mau tidak mau. Suatu hari. Sama misalnya satu hari akan kesana. Ini kan karena habit, masih kebiasaan pegang-pegang. Ya, contoh saya kasih contoh yang konkret dah. Dulu juga kan Gojek, kayak gitulah apa namanya, Grab dan lain sebagainya dulu dipertentangkan, akhirnya apa Bluebird dan lain sebagainya ikut juga, nggak bisa ditentang perkembangan teknologi itu. Nah, yang paling penting saya masih senang membaca daripada nonton film. Saya baru cerita sama Isari. Karena imajinasi itu beda banget kalau membaca itu yang dimaksud cantik itu mungkin cantik menurut saya beda dengan cantik menurut Bang Bahtiar. Cantik menurut aku itu begini, Bang Bahtiar kalau cantik harus begini kan. Kira-kira demikian. Itu yang disebut tadi Bahtiar, maksudnya media mix. Ya, media mix itu harus satu. Media mix ya. Jadi kalau ada orang punya koran, dia punya juga yang online, dia punya TV juga. Nah, itu yang dicoba oleh media Indonesia. Dengan Metro TV-nya. Jadi, aku kan kalau melihat Bung Besiar, apapun dia, aku punya kolaborasi antara media siaran. Jadi karena pengalaman aku ya dengan media cetak, Anda punya itu kan begitu. Bagi kami di media siaran sangat perlu sekali ya terhadap media cetak ini. Kenapa? Headline yang dibuat atau dibuat di media cetak itu menjadikan sumber opini bagi kami kan gitu. Untuk memancing bagaimana masyarakat itu sendiri kan. Walaupun kami tidak baca berita di bawahnya, tapi baca headline-nya itu menjadikan opini. Justru malah sekarang kecenderungan yang terjadi, media arus utama itu melihat apa yang menjadi viral di media sosial. Jadi malah sebaliknya yang Abang bilang tadi. Bahkan ada kecenderungan, malah polisi atau lembaga lain pun melihat apa yang viral, lalu dia telusuri. Nah, ini menarik sebenarnya perkembangan gejala baru ini. Saya melihat itu sekarang ketika sudah jadi viral berita itu, baru kemudian penegak hukum turun tangan. Ini sebenarnya gejala tersendiri lagi ini. Jadi saya melihatnya begini, Bung Bahar, saya potong. Jadi kalau di media sosial itu kan banyak konten itu kan begitu. Kadang-kadang orang kan tidak mau membaca itu semua. Ya kan gitu. Akhirnya orang akan lari ke media cetak. Membaca karena kan itu kan ada pilihan-pilihan, ada yang sudah dipilah-pilah oleh mereka ini kan begitu. Aku mau balik lagi cerita yang pentingnya apa sebenarnya. Aku di awal tadi menceritakan bagaimana media-media cetak zaman dulu kan selalu memberikan suatu informasi, tapi ada solusi. Adapun misalnya mereka mengklaim atau apapun, tapi ada solusi. Jadi kalau kita ambil contoh yang digambarkan oleh Idrus tadi. Kenapa orang ke Pineng berobat? Karena di Pineng itu selain memberikan suatu mereka memberikan solusi untuk kesehatannya. Itulah yang aku inginkan. Coba kalau koran sekarang ini memperlakukan seperti itu kan begitu, Bung. Sebenarnya gini ya, kalau kulihat itu semua media itu punya kekuatan sendiri. Contoh lah, kasih tahu. Pada saat dulu kita dengar radio, tiba-tiba keluar tape recorder. Apakah orang akan meninggalkan dengan musik di radio, tukar kaset? Enggak juga. Lebih enak kalau kita, misalnya aku kan penyiar gitu kan. Jadi, enak kalau diputarkan oleh penyiarnya lagu itu. Merasa lain dengan aku putar sendiri. Nah pada saat itu muncul lagi TV. Wah ini terganggu nggak nih radio?
Karena TV akan muncul lebih menyajikan. Jadi kalaupun kau gambarkan dengan masalah pertanyaan saya begini, Pak Bersihar. Ini kita berapi-api bercerita tentang segala perubahan itu. Anda dianalisa kira-kira sanggup nggak menangkap ini? Ini atau hanya untuk menuju kematian aja? Ini kan menarik ini. Khususnya tentang posisi Medan. Itu loh. Saya ini termasuk yang aliran romantisme gitu loh. Saya masih yakin gelombang media cetak pada saatnya akan muncul. Balik lagi. Kita kan lama-lama juga bisa jenuh dan bosan dengan media online. Oh iya. Yang hanya sekedar mengejar kebaruan, hal-hal yang viral, kadang-kadang juga vulgar, yang aneh-aneh. Kalau dijejali terus-menerus, kita kan bisa bosan. Dan kemudian pada suatu hari muncullah kerinduan kepada media cetak. Membaca media itu kan enak itu, membuka halaman satu, kemudian membalik ke halaman berikut. Kita bisa menentukan apa yang mau kita baca. Karena ada rubriknya. Kalau kita membaca masalah-masalah di daerah, kita cari rubrik daerah. Kita ingin membaca masalah-masalah ekonomi, kita baca rubrik ekonomi. Itu abang bilang saya kok nggak sependapat juga. Karena dalam mengakses itu malah lebih cepat kalau online atau di internet. Ya kan tinggal pakai code aja keluar kok mau bicara mau apa gitu ya. Aja Mbak Google. Begitu nggak susah-susah kok. Hari ini Bang, apa aja mau. Tapi saya percaya juga ya seperti abang bilang tadi bahwa suatu ketika bahwa orang Bali kena jenuh, ada beberapa yang memang tersaring, yang tidak nikmat di online, pasti balik. Ada, tapi saya mengatakan bahwa nanti akan terseleksi mana yang di online menjadi dominan, mana yang cetak menjadi dominan. Tapi ada motivasinya, motivasi orang Bali. Kan ini kita bicara orang-orang nostalgia ini, orang-orang zaman. Membuka halaman itu kan habit. Nah nanti anak cucu kita lahir dia udah langsung gijat. Cucuku umur setahun udah pegang-pegang gijat walaupun yang ngerti. Sekarang nggak bisa lepas. Terpaksa aku kasih. Tapi aku cenderung mempercayai apa yang dikatakan si Bersiar. Ya aku sekarang kemarin aku nonton film di Netflix ya. Judulnya The Bridge of the Madison County. Tonton habis. Tapi ketika aku pegang bukunya, aku lebih enak memang. Iya. Ini bukunya. Jadi aku bisa lihat ya misalnya kata-kata dari tokohnya ada. Ya. Ini ada yang garis-garis merah. Aku stabilo. Bahwa ini cocok dengan diriku gitu kan. Itu kan tidak bisa kita lakukan di media online. Ya, kemudian media online ini kita punya fatigue, keletihan. Kita melihat ini nggak bisa cahaya terus. Apalagi yang udah tua-tua kayak kita. Maka kalau itu betul tapi kalau kau bilang tidak bisa dilakukan di gadget itu nggak benar. Itu malah kita bisa ngeblok kok kalau membaca di sini, membaca buku di sini itu ada namanya Kindle ya alatnya. Capek mataku. Karena itu benar. Betul. Makanya itu benar. Teknik bikin buku itu Pak Bardin masih ingat. Ketika saya mulai banyak nulis buku, orang tuh bilang, "Bang, jangan pakai kertas HVS yang mengkilat. Orang capek bacanya. Yang buram-buram begini. Karena yang kuning. Apalagi orang kita yang tua-tua, itu font kita itu mesti 11 atau 12. Nggak bisa pakai font 10. Nggak sanggup pada kita. Tapi bukan itu aja sebenarnya. Yang paling tadi Pak Bersihar itu saya bisa menerima Pak Idrus. Banyak sebenarnya juga kemudian ketika orang memang banyak bisa kita langsung tanya Mbah Google, langsung dia jawab. Tapi ternyata juga banyak di situ yang tidak benar atau keliru. Betul, exactly, benar. Karena tidak ada yang menguji, tidak ada yang memperbaiki. Kan benar. Nah, sementara kalau referensi, makanya saya simpan buku-buku, saya perdalam, itu bisa dibaca sekian orang, bisa dikoreksi, bisa dipertanggungjawabkan. Sementara yang di media sosial suka-suka orang. Tapi udah mulai Bang Bahar, udah mulai sekarang cara menyeleksi informasi dari yang ada Google. Jadi misalnya gini, Abang hari ini mesti nanya satu produk atau satu barang. Abang jangan cari secara umum.
Karena itu ada yang sponsor dan segala macam, cari yang khusus. Udah ada itu diarihkan kita untuk mendapatkan informasi yang kurang. Iya, tapi itu kembali kepada kemudian ketika tidak juga melihat referensi yang tertulis, kan referensi yang terbaca, yang diuji, yang banyak orang sudah secara ilmiah sudah ada aturan. Kecenderungan yang saya lihat sekarang, banyak teman-teman saya itu terlalu mengandalkan diri dari media sosial yang berita-berita hoax, terutama pandemi ini. Terutama pandemi ini. Banyak itu yang mati-matian, sehingga ada istilah saya, dia pintar tapi tidak bisa dijadikan guru. Dia bodoh tapi tidak bisa diajari, karena sumber hoax ini yang jadi pegangan dia. Jadi kalau sekiranya ya, memang kita di era sekarang ini ya, apa yang dibilang Idrus tadi itu, apa semua pun bisa kita peroleh dengan pola teknologi sekarang melalui internet. Tapi coba kita lihat sekarang ya, begitu pentingnya masih buku, ya Bung Idrus. Kita lihat anak mahasiswa sekarang ini, kan logika kita kan bisa dibuka kok di internet, tapi tetap para dosen itu menganjurkan harus membeli buku ini. Oh iya bang, aku kan juga dosen ya. Pada saat penulisan itu ada batasan, nggak bisa abang ambil di internet lebih dari 25%. Itu nggak bisa tuh untuk tulis tesis atau skripsi. Itu ada pembatasan di perguruan tinggi, memang nggak bisa. Kalau begitu gampang sekali nulis. Maksudku tadi untuk hal yang praktis. Cara ini paling gampang. Aku kasih contoh yang jadi, konkret. Tunggu aku potong dulu terus. Tapi kalau bicara tentang kecepatan ya. Misalnya internet tadi kalau kita gunakan. Tapi kalau untuk selling, untuk jual beli online, itu that's right. Aku setuju. Ya kan begitu, itu akan lebih cepat untuk men-share-nya itu kan. Aku mendukung abang bang, untuk kecepatan, untuk menjual segala macam bisa. Tetapi lihat, aku tuh udah bosan sekarang lihat media online. Itu TikTok itu kuanggap sampah. Iya. Ya, jadi betul yang kata si Barudin, kenapa? Karena di online itu penulisnya kita nggak tahu kalibernya. Tapi kalau orang menulis buku, kalibernya kita tahu. Nah, kalau yang di sini, setiap orang bisa jadi wartawan. Tapi kalau di media cetak, tidak semua orang bisa jadi wartawan. Sekarang, anak kita orang sejalan, tukang kebun, bisa dia nulis apa saja. Bisa, dia bisa dipertanggungjawabkan. Di dalam buku, sebuah buku, itu adalah karya yang bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin beda, yang kau maksud beda. Kalau yang tadi ada hoax, ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak jelas siapa penulis, itu bentuknya seperti TikTok. Itu kan cuma entertain aja. Setelah itu seperti chatting. Tapi kalau untuk yang tulisan-tulisan yang kayak si Jaya bilang tadi, kayak pustaka, itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu ada kok semua. Celakanya persentase yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Aku tuh jarang tuh nonton TikTok itu karena aku nggak suka. Jadi apa yang aku suka dari situ, aku lebih senang memang kebetulan ya. Kalau menulis aku ambil di Google. Aku lagi buat hidroponik, aku ambil di Google gitu. Jadi sebenarnya betul Pak Idrus hanya 25% tadi saya dengarkan. 75% media resmi atau masih kok itu. Jadi kalau sekiranya apapun beda. Ada satu contoh Bang. Kopingho itu rata-rata kita baca. Nah, karena banyak pembaca Kopingho, maka produser film mencoba memfilmkan Kopingho. Nggak ada yang nonton. Nah, ini satu. Betul kan aku bilang tadi. Aku cerita tadi kan, aku itu nonton film kampus Cintaku di Kampus Biru itu, yang siapa yang ngarang dulu lucu. Itu waktu sampai waktu aku baca itu hanyut. Jadi aku gitu nonton. Karena nggak sesuai dengan harapanku. Imajinasiku nggak kayak gitu orangnya. Imajinasiku nggak gitu adegannya. Aku contoh. Itu aku setuju kalau itu. Sekarang nontonlah di Netflix. Ada satu karya. Itu aku nonton itu. Kau lihat film yang namanya The Earth of Mankind. Karya Pramudia Anantatur. Bumi Manusia. Nonton, bagus. Tetapi ketika kita baca bukunya, lebih bagus. Betul. Karena punya masuk imajinasi kok di dalam membaca itu. Jadi memang apa namanya? Buku itu selalu kelengkapan. Ini tahun berapa coba? Kalau itu setuju. Tapi kan membaca itu beda kan, ini bicara kita tadi menulis sama menulis. Kalau ini kan tampilan audio dengan
apa video dengan yang tulisan kan. Jadi saling melengkapi lah sebenarnya. Ini malah enak aja. Ya. Kalau kita cocok baca, ada filmnya kita tonton. Rata-rata kalau aku lihat film, aku lihat based on novel, based on aku lebih suka. Kenikmatan membaca itu lebih kita temukan dengan buku-buku teks, karya sastra. Misalnya novel Dr. Zhivago, karya Boris Pasternak, itu jauh lebih enak, lebih detail, betul kan ketimbang filmnya. Begitu juga tenggelamnya kapal Van der Wijk. Begitu juga tadi Cintaku di Kampus Biru. Kampus Biru, ya. Itu lebih detail, ada semacam hal-hal kecil yang tidak bisa divisualkan oleh sebuah karya teknologi film gitu loh. Jadi saya kira kenikmatan ini yang harus dipertahankan oleh media cetak. Bagaimana kalau orang membaca media cetak itu seperti menikmati secangkir kopi gitu loh. Atau seperti menikmati nasi padang. Sebatang rokok, Bang Halis itu. Atau sebatang rokok. Ada unsur adiktif. Ada unsur ketagihan gitu loh. Dan akhirnya man behind the gun.